Tuan Tanah adalah dewa. Bab 465. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Tanya Gu Qingyi. Saya berencana untuk mendirikan perusahaan hiburan, merekrut bintang populer, dan mempromosikannya. Anda akan bertanggung jawab untuk membantu saya dengan strategi dan operasi perusahaan. Permintaan ini tidak terlalu tinggi, bukan? Kata Qin Ming perlahan. Kau ingin mendirikan perusahaan. Gu Qingyi cukup terkejut. Kau tahu, dia ingin melatih Qin Ming menjadi pebisnis elit, tetapi Qin Ming sama sekali tidak menghargainya. Sekarang dia ingin mendirikan perusahaan, yang mengejutkan Gu Qingyi seperti melihat matahari terbit dari barat. Apa masalahnya? Tidak bisakah aku mendirikan perusahaan? Tanya Qin Ming balik. Oke. Gu Qingyi kembali sadar, matanya berbinar, dan dia diam-diam senang. Ini adalah kesempatan bagus bagi Qin Ming untuk menghubungi manajemen perusahaan. Jika Anda ingin mendirikan perusahaan, saya dapat mendukungnya sepenuhnya, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya keuangan, dan membangunnya menjadi perusahaan hiburan dan budaya komprehensif kelas 1 di negara ini dalam beberapa tahun. Tunggu, saya tidak terlalu ambisius. Selama perusahaan bisa menghasilkan uang, tidak masalah apakah perusahaan itu bisa menjadi yang terbaik di negara ini. Gu Qingyi berkata dengan serius, karena kita sudah melakukan ini, kita harus melakukan yang terbaik dan berusaha menjadi yang terbaik di industri ini. Jika kita tidak memiliki tujuan jangka panjang dan luhur, lebih baik tidak bekerja di perusahaan seperti itu. Saya tidak punya cita-cita setinggi Anda. Jangankan menjadi yang terbaik di industri ini, saya akan merasa puas jika bisa masuk dalam 10 besar. Qin Ming mengangkat bahu. Tidak punya ambisi. Gu Qingyi menatap Qin Ming dengan ekspresi kecewa. Sebagai seorang pria, kamu sama sekali tidak punya ambisi. Apa kamu tidak merasa malu? Aku tidak merasa malu. Qin Ming berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun, dia berkulit tebal dan tidak takut dimarahi Gu Qingyi. Kau, dada Gu Qingyi naik turun karena marah, kau hanyalah sepotong kayu busuk yang tidak bisa ditolong lagi. Saya tidak berselingkuh, jadi mengapa saya ingin berselingkuh? Kata Qin Ming sambil menyeringai. Jika orang lain yang melakukannya, Gu Qingyi pasti sudah menghentikan pembicaraan sejak lama. Dia tidak tahan untuk marah, tetapi dia masih memiliki harapan besar untuk Qin Ming. Dia menahan amarahnya dan berkata, jangan bicarakan tentang perkembangan perusahaan di masa depan. Jika kamu ingin aku membantumu, aku punya 2 syarat. Ceritakan padaku. Pertama, Anda harus bertindak sebagai manajer umum perusahaan dan bertanggung jawab penuh. Kedua, saya harus memiliki hak kendali penuh atas perusahaan. Terus terang saja, Gu Qingyi ingin menjadi ketua dan membiarkan Qin Ming menjadi presiden sehingga dia bisa memaksa Qin Ming untuk mengelola perusahaan dengan baik. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa belajar. Dengan kecerdasanmu, mempelajari manajemen bisnis bukanlah masalah. Jangan berpikir itu sulit. Kamu bisa mempekerjakan profesional sebagai wakil presiden. Kamu hanya perlu membuat beberapa keputusan besar dan mengabaikan hal-hal lain. Gu Qingyi membujuk Qin Ming selangkah demi selangkah. Pertama, dia menipu Qin Ming agar menjadi manajer umum, dan begitu dia resmi menjabat, dia tidak akan punya suara lagi. Apakah semudah yang kau katakan? Qin Ming bertanya dengan curiga, aku tidak pernah bersekolah, jangan berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Kau memiliki kekuasaan yang besar dan dapat mendelegasikan pekerjaan kepada bawahanmu dan hanya membuat keputusan besar. Bukankah pekerjaan seperti itu mudah? Kata Gu Qingyi dengan ekspresi santai. Anda juga presiden perusahaan. Dengan Anda sebagai contoh hidup di sini, apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Qin Ming berkata dengan licik. Saya mengelola seluruh grup Gu, yang memiliki lebih dari selusin cabang. Tentu saja, pekerjaan saya tidak mudah, tetapi Anda hanya perlu. Untuk menjalankan perusahaan, saya bekerja lebih dari 10 jam sehari, sementara Anda hanya perlu bekerja selama 1 jam. Gu Qingyi berkata perlahan. Kedengarannya memang begitu. Qin Ming mengatakannya sambil menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak terbiasa berada di posisi penting. Berada di posisi puncak itu sepi, jadi lebih baik aku menyerah. Tidak apa-apa jika kamu tidak menjadi manajer umum. Gu Qingyi tersenyum dingin, yang membuat Qin Ming merasa tidak enak. Anda ingin mendirikan perusahaan baru. Sepertinya grup Gu tidak dapat mempertahankan Anda. Anda dan asisten sekretaris Anda harus mengundurkan diri secara sukarela. Setelah perusahaan baru didirikan, saya akan menggunakan semua kekuatan grup Gu untuk menekannya dan membuat Anda tutup dalam waktu seminggu. Apa? Apa aku tidak salah dengar? Qin Ming terus mendecakkan lidahnya. Konon katanya wanita memiliki hati yang paling kejam, dan itu memang benar. Jika terjadi perselisihan, persahabatan akan hancur dalam sekejap. Ya, kamu tidak salah dengar. Wajah Gu Qingyi sedingin es, seolah-olah dia dan Qin Ming telah menjadi musuh. Anda ingin menjadi manajer umum perusahaan baru, atau melawan saya? Pilihlah jalan Anda sendiri. Kesabaran Gu Qingyi terbatas. Karena taktik lunak tidak berhasil, dia harus menggunakan taktik keras. Jika dia melewatkan kesempatan baik ini bagi Qin Ming untuk mendirikan perusahaan, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu sebelum Qin Ming dapat mengelola perusahaan dengan sepenuh hati dan benar-benar terlibat dalam manajemen perusahaan.
Meskipun Qin Ming sekarang menjadi manajer Departemen Keamanan, di antara semua Departemen Keamanan adalah yang paling tidak menuntut secara teknis. Departemen ini tidak terhubung dengan perusahaan luar dan tidak dapat mengembangkan keterampilan manajemen perusahaan yang sebenarnya. Apakah kamu minum obat penenang hari ini, atau apakah kamu mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di tempat kerja? Mengapa kamu menjadi begitu kejam? Tanya Qin Ming. Inilah jati diriku yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa mengelola perusahaan sebesar ini tanpa cara yang kejam? Gu Qingyi berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Apakah kamu sudah mempertimbangkan dua pilihan yang baru saja aku sebutkan? Kau sangat kejam. Qin Ming mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, aku pilih yang pertama. Kalau saja orang lain mengancamnya seperti ini, Qin Ming pasti sudah mengusir orang itu dari gedung sejak lama. Namun, orang di depannya adalah Gu Qingyi, jadi dia tidak bisa memukul atau memarahinya. Dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Ekspresi Gu Qingyi sedikit mereda, dan senyum samar muncul di sudut mulutnya. Masalah itu akhirnya selesai. Dia memaksa Qin Ming seperti ini demi kebaikannya sendiri. Qin Ming berubah pikiran dan senyum main-main muncul di bibirnya. Anda meminta saya menjadi manajer umum. Ini adalah syarat Anda. Itu tidak dihitung sebagai persetujuan atas permintaan saya. Saya ingin mengajukan permintaan baru. Katakan padaku, selama kamu tidak menemukan cara untuk mengundurkan diri dari posisi manajer umum, aku dapat mempertimbangkan permintaan apapun. Gu Qingyi berpikir bahwa Qin Ming lah yang menjaganya tetap aman di Neptunus dan telah menyelamatkannya berkali-kali sebelumnya. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa metode pemaksaan Qin Ming tadi agak ekstrim. Meskipun itu di luar niat Qin Ming, dia tetap merasa sedikit bersalah. Qin Ming berdiri dan berjalan ke arah Gu Qingyi, mendekatkan wajahnya ke wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, aku mempertaruhkan nyawaku di Siking, dan kau masih berutang ciuman penuh gairah padaku yang seharusnya diberikan kepada seorang pahlawan. Dasar bajingan. Mendengar ini, Gu Qingyi membelalakan matanya yang indah dengan ekspresi marah. Dia bersandar dan menjauhkan diri dari Qin Ming. Qin Ming tidak bergerak sedikit pun, dan terus mendekatkan kepalanya hingga punggung Gu Qingyi menempel di sandaran kursi, tidak ada jalan untuk mundur. Aku bukan bajingan lagi. Aku akan mempermainkanmu lagi untuk menunjukkannya padamu. Ini adalah konsekuensi karena kau memaksaku. Gu Qingyi menggertakkan giginya dan melotot marah ke arah Qin Ming, sementara Qin Ming tersenyum dan menatap Gu Qingyi dengan saksama. Dua orang besar. Mereka saling menatap dan berhenti berbicara sejenak, dan kantor pun menjadi sunyi. Kamu benar-benar mengecewakanku. Setelah beberapa saat, Gu Qingyi menyerah, mengalihkan pandangannya, tiba-tiba membuka bibir merah cerinya, dan mencium pipi Qin Ming. Dia ingin memberinya ciuman ringan dan kemudian segera menariknya kembali, tetapi dia tidak menyangka Qin Ming lebih cepat dan berbalik untuk mencium bibir ceri Gu Qingyi. Dalam sekejap, pikiran Gu Qingyi menjadi kosong, seolah-olah dia bodoh dan kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Baru setelah dia merasakan sesuatu yang aneh di mulutnya, dia kembali sadar dan menggigitnya dengan keras. Ah! Qin Ming menjerit kesakitan, membuka mulutnya, menjilatinya dengan lidahnya, dan merasakan cairan hangat, asin, dan amis. Bibirnya digigit oleh Gu Qingyi. Oh! Qin Ming meludahkan darahnya ke tong sampah, lalu tertawa beberapa kali. Kamu imut kalau marah, aku suka. Keluar. Gu Qingyi meraih map di meja dan melemparkannya. Qin Ming dengan santai menangkap map yang berterbangan itu dan berkata sambil tersenyum nakal, jangan melempar barang-barang kemana-mana. Tidak masalah jika kamu menyakitiku, tetapi jika kamu merusak lantai, kamu harus mengeluarkan uang untuk memperbaikinya sendiri, sungguh pemborosan. Keluar sekarang juga. Gu Qingyi sangat marah hingga menjadi gila. Ia mengambil barang-barang di meja secara acak, termasuk gelas air, pena, tetikus nirkabel, dokumen, dan lainnya. Kemudian melemparkannya ke arah Qin Ming satu persatu. Jangan dibuang. Ini semua dibeli dengan uang. Bahkan jika kamu kaya dan berkuasa, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Tangan Qin Ming terus-menerus berkedip, menangkap semua benda yang berterbangan. Tidak lama kemudian, meja di depan Gu Qingyi kosong kecuali laptop yang tersisa. Dia merasa tidak puas, jadi dia berdiri, bergegas, dan meninju dada Qin Ming dengan tinjunya. Qin Ming tidak menghindar atau menghindar, membiarkan kedua tinju merah muda itu menghujaninya. Rasanya seperti menggelitiknya, dan dia bahkan sedikit menikmatinya. Dia pikir Gu Qingyi terlihat jauh lebih manis saat ini daripada presiden yang dingin dan sombong itu. Sampai tangan Gu Qingyi terasa sakit karena dipukuli, dia terengah-engah karena kelelahan, dan menendang Qin Ming beberapa kali lagi, lalu dia berhenti dan duduk kembali di kursinya dengan marah. Sudah cukup. Kamu tidak marah lagi, kan? Qin Ming tersenyum dan meletakkan kembali perlengkapan kantor ke atas meja satu persatu. Gu Qingyi memiliki wajah tegas, sedingin es, dan tidak mengatakan apapun. Kau memohon padaku untuk menyelamatkan orang-orang di kapal, dan aku mempertaruhkan nyawaku untuk melakukannya. Tidaklah berlebihan untuk meminta ciuman sebagai balasannya. Ratusan nyawa sebagai imbalan untuk sebuah ciuman, kau pantas mendapatkannya. Lagi pula, kau menggigitku terlalu keras dan membuat bibirku patah. Bagaimana kau akan menjelaskannya padaku saat aku pergi?
Gu Qingyi marah karena Qin Ming memaksakan ciuman padanya, tetapi ketika dia memikirkan fakta bahwa Qin Ming menyelamatkan semua orang di kapal, memberinya ciuman sungguh bukan apa-apa. Memikirkan hal ini, amarahnya mulai mereda, dan dia mendengus dingin, jelaskan saja sesukamu, kamu pantas mendapatkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Itu digigit oleh Tuan Gu saat dia menciumku terlalu keras. Qin Ming berkata sambil tersenyum tipis. Beranikah kau? Gu Qingyi melotot. Saya telah membunuh lebih dari 30 teroris. Katakan beberapa kebenaran. Apakah menurutmu saya berani melakukannya? Qin Ming berbalik dan berjalan keluar. Kembalilah ke sini. Gu Qingyi benar-benar takut karakter jahat Qin Ming akan keluar dan dia akan mengatakan omong kosong setelah dia keluar, dan kemudian citranya akan hancur total. Kamu baru saja menyuruhku pergi. Maafkan aku karena reaksiku yang lambat. Aku memintamu untuk kembali sekarang. Gu Qingyi menghentakkan kakinya dengan marah, kembalilah dan lanjutkan pembahasan tentang perusahaan baru, kalau tidak, aku tidak akan bertanggung jawab lagi. Bab 466. Pukul 8 malam, Qin Ming tiba di Hotel Internasional Kunlun tepat waktu dan bertemu Fang Danxing di dalam box. Fang Danxing mengenakan gaun panjang hitam dengan rambut diikat tinggi, tampak seksi, anggun, mulia dan bermartabat. Melihat Qin Ming masuk ke ruangan, dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya, tersenyum dan berkata, Tuan Qin, Anda datang tepat waktu, silakan duduk. Bos Fang ada janji. Kalau saya terlambat, akan sangat tidak sopan. Kotak itu didekorasi dengan gaya yang sederhana dan elegan, dengan meja makan standar untuk 8 orang. Meja itu tampak agak kosong karena hanya ada 2 orang. Qin Ming berjalan mendekat dan duduk di sebelah Fang Danxing untuk berkomunikasi lebih baik. Qin Ming sudah menebak tujuan undangan Fang Danxing, yang hanya untuk berterima kasih padanya karena telah membunuh para teroris dan menyelamatkan orang-orang di Neptunus. Aku bukan bos lagi, panggil saja aku Danxing. Kata Fang Danxing dengan nada getir. Apakah kamu tidak lagi bertanggung jawab atas urusan di Poseidon? Tanya Qin Ming. Fang Danxing mengangguk. Neptune mengalami kecelakaan yang sangat serius, saya juga harus memikul tanggung jawab yang sesuai dan memberikan penjelasan kepada para korban, jadi saya berinisiatif untuk menyerahkan laporan pengunduran diri saya kepada Dewan Direksi. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Qin Ming tahu bahwa meskipun Fang Danxing tidak mengundurkan diri, dia akan dipecat oleh Dewan Direksi. Akan lebih baik baginya untuk mengundurkan diri secara sukarela dan menyelamatkan mukanya. Beristirahatlah di rumah untuk sementara waktu. Aku tidak berencana untuk bekerja dalam waktu dekat. Saat mereka berdua berbincang, para pelayan membawakan hidangan makan malam satu persatu. Setiap hidangan lezat dan tampak sangat lezat. Anda menyelamatkan semua orang di Neptune dan mencegah bencana. Saya belum cukup berterima kasih kepada Anda. Fang Danxing mengangkat gelas anggur merahnya dengan anggun dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersulang untuk Anda. Atas nama seluruh staf dan pemegang saham Neptune, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Anda. Saya sangat menghargai rasa terima kasih Anda. Bersulang. Qin Ming juga mengangkat gelasnya dan mengetukkannya dengan gelasnya. Fang Danxing menyesap anggur merahnya, meletakkan gelasnya, mengeluarkan sebuah kartu berwarna ungu merah yang bertatakan berlian kecil dari dompetnya yang indah, lalu menyerahkannya kepada Qin Ming dengan hormat dengan kedua tangannya. Ini adalah kartu berlian. Kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja tanpa batas di kapal pesiar manapun yang dimiliki oleh perusahaan pemilik Neptune. Ini adalah tanda terima kasih kecil kami. Terimalah, Tuan Qin. Perusahaan yang memiliki Neptune merupakan grup resor pelayaran terbesar di negara ini, yang memiliki banyak kapal pesiar mewah. Sejak berdirinya grup tersebut, grup ini tidak pernah menerbitkan kartu berlian yang memungkinkan konsumsi tanpa batas. Kartu berlian kecil ini juga melambangkan status yang paling terhormat. Bahkan VIP terkaya dan paling berkuasa pun tidak bisa mendapatkannya. Itu hanya sebuah lembaga simbolis. Kalau begitu aku akan menuruti perintahmu. Qin Ming tersenyum dan menyimpan kartu berlian itu, menganggapnya sebagai hadiah atas penyelamatan heroiknya. Juga di Neptunus, aku pernah berkata bahwa selama kau pergi menyelamatkan orang-orang di kapal, aku dapat menyetujui semua syarat dan permintaanmu. Aku tidak tahu apa yang Tuan Qin inginkan dariku, katakan saja padaku, aku berjanji akan melakukan apa yang aku katakan. Fang Danxing berkata dengan serius. Benarkah? Termasuk memintamu untuk berjanji padaku. Goda Qin Ming. Fang Danxing ragu sejenak, lalu mengangguk berat dan berkata, jika Tuan Qin mengemukakan hal itu, saya akan setuju, asalkan Anda tidak keberatan dengan saya yang seorang janda. Fang Danxing kini baru berusia 30 tahun. Ia bertunangan 5 tahun lalu. Tunangannya adalah sepupu Xiang Gaozuo. Sertifikat sudah diperoleh, tinggal menunggu upacara pernikahan. Namun, hanya beberapa hari menjelang pernikahan, Fang Danxing dan tunangannya menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh teman-temannya. Mereka begitu diliputi kegembiraan atas pernikahan tersebut hingga mereka minum banyak anggur selama jamuan makan. Akibatnya, terjadi kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Fang Danxing dan tunangannya mengalami luka serius, dan tunangannya meninggal tanpa pertolongan. Melihat tunangannya meninggal secara tragis di depan matanya, kejadian bahagia Fang Danxing berubah menjadi tragedi yang tidak dapat diubah. Dia patah hati dan menutup emosinya, menjadi acuh tak acuh.
Wanita cantik seperti Fang Danxing memiliki banyak sekali pelamar. Meskipun dia belum menikah dan seorang duda, hal itu tidak dapat menghentikan para pelamarnya. Namun, Fang Danxing merasa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada hati yang mati. Dia tidak pernah menerima pengejaran dari siapapun selama 5 tahun terakhir dan selalu mempertahankan gelar janda. Setelah hidup sendiri selama 5 tahun, Fang Danxing menjadi acuh tak acuh terhadap banyak hal, tetapi dia masih berpegang pada prinsip paling dasar yaitu bersyukur dan membalas kebaikan. Bagaimanapun, dia adalah seorang janda, dan mereka yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Terlebih lagi, Qin Ming mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua orang di kapal dan memulihkan kerugian yang tak terkira. Tidak ada yang salah dengan menikahinya. Saya hanya bercanda, jangan dianggap serius. Saya belum memikirkan permintaan apa yang akan diajukan. Tunggu sampai saya memikirkannya, kata Qin Ming sambil tersenyum. Mata Fang Danxing bersinar dengan cahaya aneh, campuran antara lega dan sedih, dan dia berkata perlahan, kamu tidak benar-benar tidak menyukaiku karena aku seorang janda, kan? Tidak, sama sekali tidak. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali, jika aku bisa mendapatkan perhatianmu, itu akan menjadi keberuntunganku yang besar, tetapi aku tidak akan memintamu untuk tinggal bersamaku selamanya dengan cara yang tidak terhormat. Setidaknya kita harus saling mencintai. Tuan Qin benar-benar pria yang berkarakter tinggi. Saya akan bersulang untuk Anda. Fang Danxing tampak sangat puas dengan jawaban Qin Ming. Dia tersenyum manis dan mengangkat gelasnya. Qin Ming menyesap anggurnya dan berkata, aku tidak tahan dipuji. Jangan memujiku. Aku mungkin akan berubah pikiran karena marah. Aku tetap mengatakan hal yang sama. Apapun yang kau minta, aku akan menyetujuinya. Nada bicara Fang Danxing tidak keras, tetapi menunjukkan ketegasan yang tidak perlu diragukan lagi. Mereka berdua makan dan berbincang, dan sebelum mereka menyadarinya, lebih dari 1 jam telah berlalu. Setelah mereka makan dan minum sampai kenyang, mereka mengakhiri makan malam. Ketika Qin Ming kembali ke rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Lampu di villa sudah terang benderang, dan Yang Ningxuan serta Mu Yunsu sedang berlatih bela diri. Keduanya mengenakan rompi olahraga pendek yang hanya menutupi dada, satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna abu-abu. Mereka menari dengan anggun dan sesekali berteriak-teriak pelan. Jelas, keduanya telah bertarung cukup lama. Yang Ningxuan sudah berkeringat deras, dan dahi Mu Yunsu juga dipenuhi keringat, tetapi keringatnya jelas lebih sedikit daripada Yang Ningxuan. Ini juga menunjukkan bahwa keterampilannya lebih maju daripada Yang Ningxuan. Melihat Qin Ming kembali, mereka berdua menghentikan gerakan mereka pada saat yang sama dan menyeka keringat di wajah mereka. Kenapa kamu tidak bermain lagi? Aku belum sempat menikmatinya. Qin Ming memarkir mobilnya dan berteriak dengan penuh penyesalan. Ini salahmu karena kau pulang terlambat. Kita sudah cukup bertengkar, kata Yang Ningxuan. Pertarungan persahabatan seperti ini tidak akan berhasil, jadi aku akan bertarung denganmu untuk beberapa gerakan. Qin Ming keluar dari mobil, berjalan mendekat, melepas mantelnya, dan mengencangkan borgol ke mejanya. Yang Ningxuan dan Mu Yunsu saling berpandangan dan bertukar pendapat. Yang Ningxuan sangat ingin mencoba, tetapi Mu Yunsu tidak peduli. Baiklah, kalau begitu Yunsu dan aku akan bekerja sama untuk melawanmu dalam beberapa gerakan. Jangan malu jika kau dikalahkan oleh kami, kata Yang Ningxuan dengan nada provokatif. Kalian berdua telah dikalahkan olehku. Bahkan jika kalian bersatu, kalian tetap bukan tandinganku. Kalian berdua seharusnya berhenti merasa malu terhadap diri kalian sendiri. Qin Ming berhenti dan mengambil posisi yang memungkinkannya menyerang atau bertahan. Ayo, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan melawanku bersama-sama. Petik 2. Tuan Murahan, berhati-hatilah agar bualanmu tidak terbongkar. Awas. Yang Ningxuan memimpin dan bergegas maju dengan cepat, seolah-olah ingin mengintimidasi Qin Ming. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang dengan hembusan angin. Qin Ming mengangkat tangannya dan menggunakan lengannya untuk memblokir tendangan yang datang. Yang Ningxuan menginjak tanah dan terus-menerus meninju. Qin Ming berdiri diam dan menghindar ke kiri dan kanan dengan fleksibel. Yunsu, kemarilah dan bantu aku. Yang Ningxuan tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Qin Ming, jadi ia segera meminta bantuan. Baiklah. Mu Yunsu setuju, tubuhnya yang halus bersinar, dan dia bergabung dalam pertempuran. Qin Ming bertarung 1 lawan 2 dan sama sekali tidak dirugikan. Dia menangani situasi dengan mudah. Ini adalah pertandingan tanding, jadi dia tentu tidak akan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan terutama mengandalkan menghindar dan menangkis. Ketiganya bertarung bola-balik, tanpa menggunakan sedikit pun energi mereka yang sebenarnya, hanya mengandalkan keterampilan bertarung mereka sendiri. Murid yang baik, tunjukkan energi sejatimu dan biarkan aku melihat apakah kamu telah membuat kemajuan akhir-akhir ini. Setelah selusin gerakan, Qin Ming berteriak dengan gembira. Kalau begitu, sebaiknya kau berhati-hati. Yang Ningxuan mengerahkan energi sejatinya dan menuangkannya ke dalam pelukannya. Gerakannya tiba-tiba menjadi ganas dan setiap pukulannya sangat kuat. Qin Ming masih belum menggunakan energi aslinya, tetapi bergerak cepat, sesekali bertukar pukulan dengan Yang Ningxuan. Pada awalnya, Yang Ningxuan dan Mu Yunsu menyerang satu persatu, namun seiring berjalannya pertarungan, mereka perlahan-lahan mengembangkan semacam pemahaman diam-diam, kau maju aku mundur, atau kau mundur aku maju.
Yang Ningxuan sempat bertarung dengan Mu Yunsu beberapa saat sebelum akhirnya pulih dan mulai bertarung lagi dengan Qin Ming. Ia tidak memiliki cukup tenaga untuk mengimbanginya, dan setelah lebih dari 10 menit ia kelelahan dan terengah-engah, gerakannya kacau, wajahnya memerah, dan dadanya naik turun, yang sangat menarik perhatian. Keringat juga muncul di dahi Mu Yunsu, tetapi napasnya teratur dan gerakannya sama sekali tidak berantakan. Bagaimanapun, dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan kebugaran fisik serta keterampilannya lebih baik daripada Yang Ningxuan. Kita akhiri saja hari ini. Qin Ming tiba-tiba membuat tipuan, melompat keluar dari lingkaran dan berkata, kalian berdua tidak dalam kondisi terbaik, tidak ada artinya bagiku untuk menang, mari kita bertarung di lain hari. Puan Murahan, jangan terlalu sombong. Suatu hari nanti, aku dan Yunsu akan bekerja sama untuk mengalahkanmu. Yang Ningxuan berkata dengan nada tidak yakin. Bagus untuk memiliki ambisi. Aku menunggu hari ketika kamu bisa mengalahkanku. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Mu Yunsu melirik Yang Ningxuan dan menyemangatinya, tidak mudah mengalahkan kakak senior. Tidak ada cara lain kecuali berlatih dengan tekun dan mengerahkan upaya berkali-kali lipat lebih banyak daripada dia. Mari kita bekerja keras bersama. Ayo. Tidak ada yang bisa mengalahkannya sendirian, tapi kita pasti bisa melakukannya jika kita bekerja sama. Yang Ningxuan berkata dengan keyakinan yang meningkat. Baiklah, sudah malam, ayo mandi dan tidur. Kata Qin Ming dengan nada ambigu. Yang Ningxuan memutar matanya dan berkata, jangan terlalu ambigu. Kamu tidur dengan milikmu dan aku tidur dengan milikku. Apakah ada perbedaan? Kita semua tidur di villa yang sama. Jangan pedulikan detail ini. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Bah, bedanya jauh banget. Gerutu Yang Ningxuan sambil meregangkan tubuhnya malas-malasan, lalu berjalan menuju ruang tamu. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku akan mandi. Sampai jumpa besok. Kakak senior, kamu juga harus tidur lebih awal. Mu Yunsu tersenyum cerah dan mengikuti jejak Yang Ningxuan. Sayangnya, ada dua wanita cantik yang tinggal di rumah, tetapi aku hanya bisa melihat mereka. Itu adalah kesedihan dan kebahagiaan yang murni. Melihat kedua punggung yang menawan dan anggun itu, Qin Ming menghela napas, bertanya-tanya apakah dia harus pergi mencari Si Tu Honglian. Bersambung.